Untuk lebih asik mungkin saya buka pertanyaan bagi teman-teman, silahkan yang mau bertanya, monggo. Yang gondrong-gondrong, monggo teman-teman, jika ada yang bertanya, ayo diskusi. ayo diskusi. Ini sepertinya buruh digital semua, Gus. Nggak ada yang nanya. Monggo, ini ketua HMC mau nanya. Monggo Mas Munif. Ya. Mohon izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Abrang dikatakan kita adalah buruh digital dan kita belum merdeka, katakanlah seperti itu. Bagaimana caranya untuk kita merdeka? Pertama, buruh mesti ada perlu kemerdekaan. Kemerdekaan terkait buruh digital. Kita semua dianggap sebagai buruh, katakanlah seperti itu. Nah, tentu adanya keinginan untuk merdeka terkait keburuan ini terhadap digital. Itu satu. Kemudian semua dikontrol dengan peraturan yang namanya Google. Nah, kalau semisal Google ini sebagai stakeholder ataupun pemimpin regulasi peraturan digital, nah bagaimana kita bukan melawannya, hampir menyetarakan dengan Google ini, karena memang hanya Google yang menjadi power di era sekarang. Seperti itu. Jadi karena Google, mohon maaf, buatan Amerika, kita sebagai mahasiswa terutama orang Islam, bagaimana caranya untuk membersamai Google? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya respon Mbak Yo sama nunggu pertanyaan berikutnya. Pertama, tolong jangan punya asumsi dikotomis bahwa kita yang baik, mereka yang jahat, mereka penjajah, kita harus memerdekakan diri, jangan dikotomis seperti itu. Karena dunia digital juga membawa manfaat yang luar biasa. Kita jadi terbuka pada informasi, kesempatan informasinya luar biasa. Pendidikan model kayak gini nih, satu guru, banyak murid, itu dibangun pada era kelangkaan informasi. Seharusnya pada era digital, metode pendidikannya juga berubah, karena kita eranya bukan kelangkaan informasi lagi, justru tsunami informasi. Tsunami informasi. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kurasi, bukan lagi sumber informasi. Informasi yang banyak itu perlu kita kurasi, mana yang paling valid, mana yang tidak, dan seterusnya ya. Dengan cara berpikir Bayesian reasoning, tapi aduh, ini kejeron nanti, tapi itu ada cara berpikirnya sendiri, Bayesian reasoning. Nanti maksud saya jangan dikotomis seperti itu. Saya langsung jawab saja, misalnya Google. Kalau yang Anda maksud adalah search engine, alternatifnya banyak, Mas. Anda pernah dengar DuckDuckGo? DuckDuckGo itu adalah alternatif dari Google yang tidak nge-track preferensimu. Dia nggak peduli kamu siapa, pokoknya berdasarkan yang kamu search saja dari database dia. Dia nggak nge-track personalisasi kamu. Jadi hampir semua yang kita pakai populer sekarang itu ada alternatifnya yang tidak basis personality algoritmanya. Tapi mereka memang kalah populer karena manusia ki manja, pengennya disodori, dopaminnya itu ditriki, dibikin trik. Untuk bisa merdeka dari situ, karena yang ditrik adalah dirimu. Untuk merdeka dari itu, kamu harus merdeka dari dirimu. Ini salah satu strategi terhebat dari, aku nggak ngomong mereka iblis ya, tapi aku tahu ngobrol karo Mbah Iblis gue ya, mbiyen pas ngopi-ngopi neng pojokan Simpang 5 gue. Saya kan pernah bertanya, kamu bisa menggoda manusia semuka bumi ini pakai strategi apa sih? Biayanya berapa sih? Tertawa dia. Ya gampang banget, nabimu sudah ngasih tahu loh, musuh terberatmu itu siapa?
Musuh terorismemu dirimu sendiri. Jadi aku tinggal men-trigger dalam dirimu, tinggal menggugah sesuatu dalam dirimu yang akan melawan dirimu sendiri. Jadi untuk bisa lepas dari jajahan itu, gini, jajahan kan gini. Terus kemudian kamu nggak pakai Facebook sama sekali, nggak pakai Google sama sekali. Ya eman-eman, banyak informasi juga di situ. Tapi kamu sadar bahwa di situ ada trik dalam tanda petik. Ya di situ ada personalisasi itu tadi. Kamu harus bisa loncat dari itu. Kamu harus bisa lebih terbuka. Jangan hanya yang disodori, tapi yang nggak disodori juga kamu cari. Misalnya gitu. Terus untuk urusan kelegaan dopamin itu tadi, tolong tinggalkan. Sekarang ada gini. Ada, kalau coba kamu riset, ada yang namanya dopamin detox. Dopamin detox itu cukup populer beberapa tahun terakhir. Karena hampir semua ini sudah mulai sadar bahwa ditrik pakai dopamin nih manusia. Dia ditrik dari dalam dirinya sendiri. Gimana agar bebas dari penjara dopamin itu? Kamu detox dopamin sehingga kamu punya kontrol terhadap dirimu lagi. Jadi ini peperangan yang menyenangkan sebenarnya. Karena perangmu di sini bukan musuh orang. Perangmu di sini musuh kamu. Musuh kamu sendiri. Bisakah kamu memilih yang lebih baik daripada yang lebih menyenangkan? Kuat enggak? Mampu enggak? Itu bukan hal yang mudah itu. Kalau kita semua mampu, beres-beres itu enggak akan ada. Kalau kamu milih yang baik, ini bukan sifat ya, ini perilaku ekonomi yang sangat mudah dikontrol sebenarnya. Ekonomi itu ngikutin duit larinya kemana. Duit itu ngikutin orang larinya kemana. Kalau orang sudah memilih kebaikan mayoritas daripada kesenangan, itu Google dan segala macam masih milih kebaikan, wis toh, tak jamin. Wong mereka ngetut ke duit kok. Ekonomi itu sederhana, ngetut ke duit toh. Cuman karena kamu gampang di track, ya, karena kita masih kalah sama diri sendiri, pengennya seneng tok, pengennya cepet, pengennya gampang, pengennya instan, makanya disediakan yang itu. Karena itu yang paling menghasilkan duit paling banyak buat dia, sesederhana itu sebenarnya. Kalau ngomong jahat ya, wong golek duit ora jahat kok. Kadang-kadang mereka juga menyesal dengan hasil akibatnya juga. Tapi yang modali yo nek orang hasil kredit yo bengok-bengok kan itu yo nggak gampang, itu sebuah mekanisme lagi. Saya nggak setuju kalau mau ngelawan, maksudnya 180 derajat arahnya sama kapitalisme. Kapitalisme itu buruk 100%, saya nggak setuju juga. Kapitalisme itu sebuah altruis, sebuah konsep altruis yang dipaksakan. Altruis itu membantu satu sama lain. Awalnya seperti itu. Ya kalau kamu nggak di dunia kapitalis, kalau kamu nggak punya kontribusi ke masyarakat, kamu nggak dapat duit apa-apa, betul nggak? Kalau kamu nggak produksi, kamu nggak membantu, kamu nggak jadi pekerja produktif, nggak dapat duit apa-apa. Jadi dipaksakan untuk altruis. Awalnya itu gitu. Tapi terus belum ada dalam sejarah peradaban manusia yang tingkat produktivitasnya setinggi kapitalisme juga belum ada. Tahun 2016 produksi makanan dunia itu 186% lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Nah, sisi dari sudut pandang produksi kapitalisme luar biasa. Problemnya adalah pelakunya nomor satu di pikirannya bukanlah kontribusinya, tapi uangnya, hasilnya. Sehingga kelebihan 186% itu masih menghasilkan kelaparan di belahan dunia yang lain. Padahal itu dikirim sak dunia turah-turah produksi makanan yang dilakukan. Tapi nek diculke ngono tok ya tidak menghasilkan duit, betul enggak? Iki aku kedawan ki malah ngomong tekan kapitalisme iki. Karena untuk tahu perilaku ini kan gini toh. Kowe ngomong komputer, di balik komputer ada yang namanya algoritma, balik algoritma ada yang namanya hardware, di dalam hardware ada yang namanya chips dan seterusnya, mundur terus sampai nanti mau seampuh apapun nggak ada listrik yo rano gunane. Listrik saka ngendi? Saka minyak saka ngendi? Ekonomi global. Kita nggak bisa ngomong cuman atasnya nih. Kalau kita mau komprehensif sebagai generasi memahami zaman, kita kudu ngurut kabeh iki asalnya di mana. Mau tidak mau kita harus mengetahui fondasi global ini. Makanya saya tadi menyinggung sedikit soal kapitalisme. Jadi wise lah, bijaksana. Ayo kita ora gampang kegawa pada iki kalimat yang kontroversial pasti. Karena kata ideologi itu aku nggak terlalu setuju. Ideologi itu kata ganti dari tidak paham soalnya. Tapi nggak paham betul terhadap dunia, juga aku ngomong ideologi itu pokoknya Islam, misalnya gitu. Gue paham tenan soal Islam. Wong Islam kerahmatan lil alamin kok ideologi.
Kalau Islam itu bukan ideologi, Islam itu konsep rahmatan lil alamin. Kalau dia jadi ideologi pembanding dengan ideologi yang lain, berarti kamu belum paham tentang Islam. Islam itu tidak bisa dibandingkan dengan ideologi komunis, opo segala macam. Dia punya misalnya gitu ya. Tapi saya sendiri memang agak rodok gatel dengan kalimat ideologi sebenarnya. Tapi pertanyaan Anda oke. Dan mumpung ini mahasiswa, aku seneng pengen trigger jane. Ngelihat sesuatu tuh ayo komprehensif. Dan apa adanya. Maksudku apa adanya ini kepercayaanmu, kesenanganmu dibawa mundur dulu. Ngelihat sesuatu sebagai apa adanya. Oh gini permainannya, oh gini. Baru kemudian kamu sebagai kamu bisa melakukan apa di lapangan itu. Karena kalau kita melihat lapangan dengan kepercayaan, kita selip-selip melihatnya. Kita tidak melihat apa adanya. Paham maksud saya? Jadi melihat apa adanya itu sangat-sangat penting sebagai modal, sebagai objektivitas. Menjawab ya tadi pertanyaan saya. Untuk kemerdekaan, ini kowe ngelawan donya karo menuju akhirat bareng iki. Kowe hidup dalam zaman yang menguntungkan seperti itu. Karena kowe mengalahkan dirimu sendiri tekan akhirat, tapi juga otomatis merdeka dari kontrol algoritma. Ya iki hablum minanas hablum minallahi sak jalan iki. Lumayan kowe hidup pada zaman itu. Tapi juga tadi yang satu lagi apa pertanyaanmu? Oh, Google, alternatifnya kan banyak. Saya pengen dorong sedikit nyun sewu sebelum pertanyaan berikutnya. Kenapa saya mendorong ini? Karena Anda harus tahu Anda hidup pada zaman, pada generasi yang sangat krusial. Keputusanmu hari ini mempengaruhi bisa puluhan bahkan ratusan tahun ke depan nasib Indonesia. Anda pernah dengar ini belum? Anda pernah dengar kata bonus demografi enggak? Bonus demografi. Pernah ngeriset impactnya apa enggak? Bonus demografi itu dalam umur negara itu hanya terjadi sekali. Kalau Anda lihat Jepang meledaknya kapan, Cina meledaknya kapan, Korea naiknya kapan, itu terjadi ketika bonus demografi. Bonus demografi adalah di mana populasi antara umur 15 sampai 65 lebih banyak daripada yang di bawah 15 dan di atas 65. Nah, itu Indonesia cuma punya waktu sekitar 15 tahun lagi. Itu kita cuma punya kesempatan sekali sepanjang peradaban sebuah negara. Apa yang terjadi? Kalau kamu berhasil memanfaatkan bonus demografi, negaranya meroket. Seperti yang diiklankan oleh salah satu presiden kita, meroket. Naik terus. Tapi kalau Anda gagal memanfaatkan bonus demografi, yang terjadi adalah Anda tidak naik, Anda mentok di situ dan akan mentok selamanya. Saya ngomong selamanya ini berdasarkan penelitian sejarah ya. Ini penelitian sejarah yang bonus demografinya dia tidak bisa naik. Salah satu contoh Thailand. Dia nggak bisa naik, GDP-nya naiknya lambat banget, nggak bisa loncat ke atas. Karena dia ngelewati masa bonus demografi tanpa menggunakan dengan efektif. Nah, Anda punya waktu 10-15 tahun ini untuk benar-benar menjadi produktif. Karena ini bernasib puluhan tahun ke depan ini. Gimana caranya biar nggak produktif? Gampang, digawe ribut neng sosmed. Dikasih kasus. Arep apa wae kasusnya agomo, kayak kasusnya iki, kayak kasusnya terserah. Sementing kue ribut di sosmed sehingga tidak produktif. Anda ditahan gini aja 15 tahun, Indonesia selamanya akan dijajah. Anda hidup pada umur dan zaman di mana Anda menentukan puluhan tahun ke depan dari Indonesia. Sekarang di tangan Anda, mau meremehkan dan ribut-ribut atau sekarang mulai fokus kita produktif apa nih, kita bisa melakukan apa nih. Gak usah gede-gede, yang penting melakukan efektif. Jangan lupa kalau Anda mencari intan itu, tidak semua di dalam tanah itu intan. Intan itu kecil-kecil di pojokan-pojokan. Di tanah Indonesia, pemuda harus bisa menjadi intan, harus bisa melakukan produktivitas yang luar biasa, karena intan-intan ini akan berguna di masa depan, di tangan Anda masa depan. Monggo, lanjutkan. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo untuk yang penanya kedua. Atau mungkin biar agak slow bisa diiringi nyanyi dulu, Gus. Carry. Oh iya. Monggo teman-teman, jika ada yang mau bertanya kembali. Monggo Dek, bisa ke depan.
Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susanti Lestari dari UIN Wali Songo Semarang. Ingin menanyakan, menurut pemateri atau narasumber kita kali ini, apakah ada saran atau arahan untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman khususnya teman-teman pemuda di era milenial seperti sekarang ini, khususnya dikaitkan dengan budaya itu sendiri, apakah sarannya itu seperti bisa membuka atau membuat komunitas atau organisasi yang mana menaungi teman-teman pemuda untuk mengaitkan media dengan budaya itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini untuk kedua narasumber atau untuk dua? Oh iya, nanti bisa Pak Anasa mungkin bisa bantu jawab dulu. Cara pemuda membuat komunitas intinya yang mewadahi di era digital dan budaya seperti itu. Ya, ya, saya kira tadi saya sudah istirahat. Ternyata masih. Ya, jadi kalau yang namanya komunitas itu kan di negeri-negeri demokrasi itu akan selalu muncul, akan selalu datang, akan selalu silih berganti. Jadi kalau misalnya ternyata di generasi Z misalnya punya keinginan-keinginan seperti itu, ya adakan saja itu. Jadi yang penting memang arahnya ke sisi yang positif dalam rangka untuk penguatan diri. Jadi tapi kalau dalam konteks besaran, kalau kita mengikuti alur pikirnya Gus Baha itu, misalnya kita menginginkan bersatu, kan kadang ada orang itu ya, kita harus bersatu. Tapi ternyata dia mendirikan organisasi sendiri, berarti dia sebenarnya sedang memecah masyarakat, itu bukan sedang berpikir bersatu, gitu loh. Jadi alur pikir Gus Baha kan begitu. Mengapa Anda misalnya di Indonesia ini sudah ada organisasi yang lebih dulu, ada organisasi NU, ada organisasi Muhammadiyah, kemudian di situ kita membuat organisasi sendiri. Berarti kita ini sebenarnya potensi pemecah, bukan potensi pemersatu, gitu loh. Itu kalau dalam konteks organisasi besar. Tapi kalau dalam konteks komunitas-komunitas kecil untuk penguatan diri, kalau memang itu dibutuhkan ya terus. Jadi setiap bahkan memang penguatan diri itu kan bisa dilakukan ketika kita berada dalam komunitas-komunitas yang kecil. Kalau yang besar itu kan nggak bisa, nggak mampu membawa. Jadi walaupun misalnya ada organisasi besar, tapi di dalamnya itu juga terdiri atas komunitas-komunitas kecil yang memiliki konsentrasi masing-masing. Jadi kalau memang itu dibutuhkan, Gen Z itu juga sangat dibutuhkan itu. Apalagi tadi di awal saya sampaikan bahwa kalian ini memang berada di era yang eranya kalian sekarang itu emang itu. Jadi tinggal kalian ini nanti akan mampu membawa diri ke masa depan itu ke positif atau ke negatif. Itu penentunya adalah diri. Nah, kalau misalnya kemudian di masing-masing itu kemudian punya konsentrasi, keinginan-keinginan, idealisasi, dan di situ kemudian ketemu, jadilah komunitas untuk peningkatan diri, itu bagus itu seperti itu. Nah, asal yang arahnya ke positif. Ya tadi yang dijelaskan Mas Agus Sabrang tentang bonus demografi ini, kalau sukses kita membawa diri, maka itu sukses Indonesia. Tapi kalau tidak, itu juga problem bagi Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Ndi mau Mbak sing takonmu. Oh, kok rakyat tau. Maskeran nih. Anda bagaimana bikin organisasi gitu ya? Sik ojo nafsu sik gawe organisasi. Nah, aku senengane ngerem ngene iki. Tapi yo nek perlu digas. Gini, kalau saya kan kebiasaannya ngajaknya gini, sebelum kamu melakukan sesuatu, riset apa yang sudah ada, karena agar tidak mengulangi kesalahan apa yang sudah ada dan bisa menggunakan benernya yang sudah dilakukan, kan gitu ya.
Makanya gini, saya coba ngambil pakai Herbert Blumer nih tentang social movement. Social movement itu ada 4 stage, 4 langkah. Pertama yang apa? Ini kayak pelajaran 3 SKS ngono wae ya. Herbert Blumer tentang movement. Gue ngomong organisasi karena organisasi harus jelas orang nggak organisasi juga aku dua organisasi kita ini nggak ada gunanya juga. Orang berkumpul itu pasti punya tujuan. Tujuan primer pasti. Politik tujuannya ideologi. Jari ini kan gitu. Apa perusahaan bisnis berkumpul untuk mencari laba. Apa ormas berkumpul untuk menjaga nilai, pasti ada tujuannya. Itu jadi kelompok yang gagal ketika dia tidak perilakunya tidak menuju pada tujuan utamanya itu. Oke, gini. Ini mau Anda pakai atau enggak pakai terserah, saya pengen memberi perspektif masa lalu tentang yang namanya organisasi itu letaknya di mana dan gunanya gimana agar tidak sia-sia ketika Anda melakukan. Itu ada 4 stage, ada 4 langkah. Pertama yang disebut sebagai emergence, nanti saya jelasin satu-satu. Disebut sebagai emergence, yang kedua disebut sebagai coalescence, yang ketiga disebut sebagai bureaucratization, yang keempat disebut sebagai decline. Oke, saya jelaskan satu-satu. Emergence, tidak ada organisasi yang tidak berangkat dari emergence. Emergence adalah sambat nasional, sambat banyak orang, karena sambat itu kemampuan semua orang. Ketidakpuasan, kok gini toh sosial media gini toh, aku kok radil toh, itu sambat. Itu emergence dulu. Tanpa ada emergence orang tidak punya alasan untuk berkumpul. Keresahan yang merata, keresahan yang dirasakan oleh bersama. Karena ini modal awalnya nih keresahan. Setelah itu yang disebut sebagai coalescence. Coalescence adalah pemadatan dari keresahan ini. Untuk bisa padat, Anda harus punya satu statement jelas, masalahnya apa, musuhnya siapa, Anda mau bergerak gimana, mau bergerak kemana, caranya bagaimana. Itu yang jadi tulang punggung dari organisasi. Organisasi kalau tidak ada tujuannya ngapain, itu hanya akan dipakai suatu saat. Wis pokoknya kumpul ya, ngene-ngene, engko nek pas pilkada dinggo, nek pas iki dinggo, hanya kalau tidak dari awal jelas tujuannya ngapain. Itu kita kan pengennya bikin social movement, pengen bikin organisasi yang sukses. Makanya nomor 2, dari keresahan itu harus Anda definisikan. Musuhnya siapa, caranya gimana, jalannya, mau kemana. Dah, karena tokohnya nanti akan muncul dari emergence ini. Ketika emergence ini yang sambat ini do kumpul merumuskan apa to jane masalah. Oke, gimana toh kita strategi ini? Mulai terorganisir tuh. Karena kelompok tidak mungkin hanya 1-2 orang. Yang mulainya 1-2 orang jenenge perusahaan, bukan kelompok. Gue tak bayari, ayo melu aku. Itu namanya perusahaan. Kamu harus manut sama yang bayari, sesederhana itu. Kalau organisasi social movement itu tidak ada yang bayari awalnya di birokratis di level coalescence pemadatan ini tadi. Wes, kalau ada nggak perlu banyak, kamu cuma 5 orang aja. Kamu coba gini. Kamu riset Community of Vienna, itu hanya komunitas beberapa orang yang merubah dunia dari sudut pandang filosofi, sains dan seterusnya. Hanya beberapa orang kumpul. Tapi mereka punya emergence, mereka punya keresahan yang serius dan membahas jalan keluar yang serius. Gak perlu banyak orang, tapi pemadatan yang efektif. Contohnya. Oke, sudah terjadi coalescence yang namanya pemadatan. Setelah itu ketika Anda berjuang, Anda harus panjang loh. Nggak ada perjuangan tuh 2 hari selesai, 2 minggu selesai, apalagi yang membuat banyak orang resah, pasti masalahnya besar. Jadi perlu berjalan panjang, itu yang disebut sebagai proses birokratisasi. Di mana kumpulan dari orang-orang yang memadat itu tadi membuat sebuah organisasi yang khusus membawa isu tertentu. Agar yang membawa isu adalah organisasi, bukan orang. Kalau orang berkhianat atau belok atau capek atau mati di tengah jalan, tetap terus nih pergerakannya. Karena pergerakan lebih penting daripada orangnya. Setuju? Ini tidak mudah. Di Indonesia sampai coalescence saja level kedua saya jarang melihat. Kalau level 1 luar biasa pandai kita. Sambat, wah. Tapi mengumpulkan pada sebuah definisi jelas, itu enggak banyak yang sampai di situ posisinya. Nah, setelah birokratisasi itu membuat sebuah badan resmi tentang apa yang kamu usung.
Makanya kalau social movement yang diusung itu sederhana, jelas. Misalnya buruh, aku pokoknya pengen menyamakan, pengen membela hak buruh, dah. Itu gak iso dengan demo 3 kali. Gue dihapusin yang tengah jalan gue. Wong mereka continue terus kok, perusahaan yang digunakan oleh buruh itu enggak 3 kali setahun interaksinya terus-terusan. Makanya yang bela juga harus terus-terusan. Makanya ada organisasi pembela buruh, ada organisasi membela hak LGBT misalnya, banyak itu. Black Lives Matter, misalnya gitu segala macam lah. Black Lives Matter itu sampai pada level coalescence. Sampai sekarang saya belum tahu sampai pada level birokratisasi. Setelah birokratisasi jalan, di situ baru ada pekerja profesional nih. Yang membawa nilai adalah pentolan-pentolan, tapi ono sing dibayari, kue dadi kasir, kue dadi akuntan, kue dadi content maker, kue dadi copywriter. Kenapa harus profesional? Karena tidak semua bisa membawa semangat nilai. Keresahan kui mudah hilang dengan keresahan yang lain. Anda kalau bau karena makan pete, resah enggak? Itu sangat mudah resahnya. Menghilangkan resah, makan jengkol. Hilang resah bau pete, jadi pindah resah bau jengkol. Yang pengen saya katakan adalah resah tuh kalau satu manusia tuh gampang. Tergantung dia lagi hot apa saat itu resahnya berubah. Makanya penting yang namanya organisasi ini tadi. Tapi organisasinya membawa jelas mau ngapain nih. Aku membela ini pokoknya. Masalah yang tak pecahin kayak gini nih. Musuhnya siapa? Gimana? Kemana? Caranya gimana? Itu jelas. Itu yang disebut social movement seperti itu. Level keempat adalah decline. Decline itu bukan artinya menurun. Artinya kalau kosakata artinya menurun. Tapi di sini dimaksudkan adalah hasil dari pergerakan. Yang berhasil misalnya kaum buruh. Kaum buruh di Amerika ya. Kalau yang berhasil itu dia menjadi mainstream. Wakil dari buruh ada di parlemen, berhasil. Ada yang ditunggangi di tengah jalan, ditunggangi oleh kepentingan terus jadi belok dari tujuan utamanya. Ada yang mati tidak diperhatikan, bermacam-macam ini hasil dari social movement ini. Nah, ada beberapa level seperti itu. Anda nilai sendiri di Indonesia kira-kira mana yang berhasil, mana yang konsisten, mana yang ditunggangi, mana yang gagal, mana yang jadi mainstream dan seterusnya lah. Tapi biasanya social movement itu levelnya di situ semua. Nek kumpulan sambat itu banyak dan menurutku itu jalan menuju level berikutnya. Wes kowe ngumpul melingkar ngobrol-ngobrol arep menyebut sebagai kumpulan pengajian racetho, ora apa-apa. Anda belum bikin pemadatan, Anda baru merumuskan pemadatan. Paham maksud saya? Ada sambatan-sambatan, siapa tahu, karena gini, kenapa perlu ngumpul? Karena bisa jadi sambatnya personal, bukan sambat komunal. Jangan-jangan kamu mengeluh karena kamu tidak paham sesuatu. Jangan-jangan keluhanmu cuma kamu, bukan orang lain mengeluh juga. Kumpul itu untuk gosok gitu. Yang kita bareng-bareng mengeluh apa ya? Oh ternyata titik ini semua orang dari kita memandang bahwa ini masalah, ayo kita pecahkan bersama. Jadi semua orang satu garis memecahkan masalah tersebut. Nah, saya memang bukan memberi jawaban yang membuat Anda jadi semangat bikin organisasi ya. Saya memilih jawaban yang saya memilih jujur daripada kamu buang waktu dengan semangat tok belajar di belakang. Mending ning ngarep tak layout ngene lho. Karena gawe karena saya yakin Anda mau bikin perkumpulan, mau bikin organisasi, itu pengen tujuannya tercapai, betul enggak? Nah ini belajar dari yang kemarin, gini loh. Karena orang yang melakukan hal yang sama berharap hasil yang berbeda, itu orang yang konyol. Kamu harus tahu kesalahan yang kemarin, harus tahu yang berhasil kemarin seperti apa, kamu tiru, modifikasi, disesuaikan dengan zaman, dan bergerak sampai pada tujuanmu. Semoga teman-temanmu itu yang sambat bareng-bareng bisa tumbuh menjadi organisasi. Oke, Mbak Tanwa. Terima kasih